Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata demikian, "Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati." Saudara, mari kita ikut Tuhan Yesus dan kita belajar memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus, sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang disebut kesombongan diri. Sebab memang ada kalanya kesombongan diri itu muncul secara nyata, eksplisit. Namun jangan lupa, kesombongan diri juga dapat lahir secara tidak nyata, implisit, yaitu berbalut dengan keinginan tahu kita, padahal hal itu lahir dari hati yang sombong. Sebagai contoh, misalnya setelah kita melayani dengan sangat baik, maka kita ingin tahu seberapa banyak orang diberkati karena pelayanan kita. Apakah keinginan tahu itu salah? Saudara, yang sangat penting, kita harus sangat berhati-hati dan mawas diri. Keinginan tahu dapat dikendalikan oleh kesombongan diri kita sendiri. Ingatlah bahwa Tuhan menentang orang-orang yang congkak atau sombong. Saudara, ketika kita sombong, maka Tuhan menjadi lawan kita. Tidak mudah memang menjaga hati kita tetap mengakui anugerah Tuhan dengan rendah hati. Mari kita membaca 1 Tawari pasal 21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya, melarikan diri dari hadapan lawanmu sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatang kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang.
Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak memusnahkannya, maka Tuhan melihatnya lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang telah melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandang baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eret-eretan, pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud memerintahkan Yoab untuk menghitung orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Saudara, perintah Raja Daud adalah perintah yang maha berat karena luasan wilayah Israel. Yoab harus bekerja keras untuk melakukannya. Saudara, Yoab sudah merasakan bahwa di balik semua perintah itu ada perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun Yoab tidak berdaya karena dia adalah bawahan daripada Raja Daud. Saudara, Raja Daud sedang mencuri kemuliaan Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ingatlah bahwa kesanggupan kita sebagai orang percaya itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel itu ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Saudara, dari laporan Yoab, maka kita mulai mengerti apa yang dimaksud Daud dengan
penghitungan rakyat Israel. Saudara, yang dilaporkan oleh Yoab adalah orang-orang yang sanggup berperang. Itu memberikan indikasi bahwa Raja Daud sedang mengumpulkan kekuatan. Seberapa kuat bangsa Israel ini yang dipimpin oleh Raja Daud. Saudara, dari kisah-kisah sebelumnya kita membaca, di dalam peperangan Raja Daud, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan kepada Daud. Tidak pernah disebut. Karena jumlah pasukan Raja Daud begitu besar, begitu kuat, sehingga Raja Daud memenangkan peperangan. Tidak sama sekali. Tetapi saudara, setelah Raja Daud memenangkan peperangannya, saudara, Raja Daud ingin menghitung seberapa kuat angkatan bersenjata bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Saudara, Raja Daud lupa kemenangan dia bukan karena jumlah pasukan, tapi kemenangan dia karena Tuhanlah yang berperang bagi dia. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat ke-5 memberitahukan kepada kita, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, inilah kesaksian Rasul Paulus. Saudara, kita tahu, saudara, keberhasilan Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil, membangun gereja. Tetapi saudara, apa yang Rasul Paulus rasakan? Yang dia rasakan adalah semuanya itu bukan karena kesanggupannya, tetapi itu adalah pekerjaan Allah yang dahsyat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya tidak pernah lepas daripada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bukan saja diberikan sebagai keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita yang hidup di dalam keselamatan itu, kita terus menerus mengalami anugerah demi anugerah. Dan saudara, satu hal yang perlu kita ingat. Tidak ada dalam hidup kita yang tidak kita mengalami anugerah Tuhan. Saudara, kemampuan kita, kesanggupan kita, saudara, itu adalah pekerjaan Allah. Dan kemuliaan, kehormatan harus kita kembalikan kepada Dia, bukan kepada diri kita. Yang kedua, saudara, Tuhan Allah berbelas kasihan dan seiring dengan keadilannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat 16-19. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pendirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. 26-27. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mesbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya lah pedangnya ke dalam sarungnya. Saudara, ketika Tuhan hendak mendisiplin, atau dengan bahasa yang lebih keras, menghukum Raja Daud karena kecongkakan dan kesombongannya itu, maka Tuhan memberikan pilihan kepada Raja Daud.
Dan saudara, kita sudah tahu dari pembacaan ini, Raja Daud memilih dia dihukum oleh Tuhan langsung. Saudara, yang sangat menarik bagi kita adalah, yaitu perkataan Daud bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan yang menarik lagi yang kita baca di sini, Tuhan yang berbelas kasihan bukanlah Tuhan yang hanya berbelas kasihan, tetapi Tuhan memerintahkan Raja Daud untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban keselamatan. Dan saudara, kita tahu apa artinya itu. Saudara, korban bakaran itu ada korban pendamaian. Korban keselamatan itu korban perdamaian. Dan saudara, Alkitab berkata, maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Saudara, artinya, saudara-saudara, korban itu di-approve oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Saudara, di sini kita belajar, apa artinya korban bakaran, korban keselamatan? Saudara, itu berbicara bahwa meskipun Allah berbelas kasihan, namun Allah juga Allah yang adil. Saudara, di sini kita belajar. Firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Saudara, seringkali orang berkata, bukankah Allah Maha Pengampun? Dia bisa mengampuni kita. Betul, saudara. Tetapi jangan lupa, Allah itu Allah yang adil. Saudara, Allah tidak bisa menyangkali firman-Nya. Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah yang sudah berkata, upah dosa adalah maut, maka tidak pernah dapat diangkat kembali apa yang Tuhan katakan itu. Tidak pernah dapat dibatalkan. Saudara, jikalau keadilan itu belum dipenuhi, maka tidak seorang pun manusia yang lepas daripada penghukuman Allah. Maka di situ, saudara, Allah memang berbelas kasihan, tetapi Allah memerintahkan Daud membawa korban bakaran, yaitu korban pendamaian dan korban keselamatan, korban perdamaian. Saudara, di situ kita, saudara, melalui perjanjian lama, kita baru mengerti apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Saudara, mengapa Kristus yang tidak berdosa dan tidak bersalah, yang dikandung di dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh benih manusia, sehingga dia disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Saudara, mengapa dia harus menjadi manusia dan dia mati di kayu salib? Saudara, tidak lain dan tidak bukan, karena keadilan Allah. Allah yang berkata upah dosa adalah maut, maka Kristus menanggung maut itu, yang tidak berdosa itu. Dia menanggung maut, dan melalui darahnya dosa diampuni. Dia adalah korban bakaran itu, korban pendamaian itu. Dia adalah korban perdamaian itu, sehingga kita berdamai dengan dia. Saudara, di atas kayu salib kita menyaksikan keadilan Allah yang dipenuhi, yang dibayar oleh Kristus. Namun kita melihat belas kasihan Tuhan kepada kita. Saudara, jangan pernah menganggap enteng akan dosa dengan alasan Tuhan itu Maha Pengampun. Saudara, harus ada korban yang setara sehingga keadilan Allah dipenuhi. Saudara, seluruh apa yang korban perjanjian lama lakukan adalah gambaran dari apa yang Allah akan berikan, yaitu Yesus Kristus datang sebagai manusia supaya dia menanggung dosa manusia. Oleh karena itu, saudara, apapun dosa saudara, seberapapun dalamnya saudara jatuh dalam dosa, saudara ingat satu hal, Tuhan sudah menyediakan Kristus sebagai korban pendamaian dan korban perdamaian. Saudara, buka hati, terima dia, percaya kepada dia, karena dialah yang di-approve oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu? Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana korban bakaran yang di-approve oleh Tuhan dengan menurunkan api dari langit, maka korban itu berlaku. Demikian pula dengan Kristus. Dia adalah korban bakaran dengan korban keselamatan itu yang di-approve oleh Tuhan. Dengan cara dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau lah ya Tuhan yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.